Terjerat Cinta Om Duda. Episode 125. Di dalam penjara. Emily mengangguk kecil dan siap mendengarkan apa yang dedinya katakan padanya. James menatap serius pada putri kecilnya. Sejujurnya ia masih bingung harus memulainya dari mana. Di samping kebenciannya pada sang mantan istri, sesungguhnya tersimpan kekhawatiran di dalam hatinya. Ya, tentunya kekhawatiran pada sang putri kecilnya saat nanti tahu jika mominya berada di penjara karena telah membunuh calon adiknya. Apa yang akan gadis kecil itu pikirkan tentang mominya? Sangat tidak sedikit kemungkinan jika gadis kecil itu menjudge jika mominya adalah seorang pembunuh dan narapidana. Tentu saja berbagai macam pertimbangan masih James pikirkan matang-matang. Tentang bagaimana tanggapan putrinya tentang mominya. Tentang kekhawatirannya pada sang putri yang mungkin saja akan merasa malu dan trauma. Ya, bisa saja Princess Emily merasa malu pada dunia karena mominya berada di penjara karena telah berusaha membunuh bundanya dan tak sengaja telah membuat janin yang tidak bersalah itu yang terbunuh. "Hubi," panggil Sofia dengan sangat lembut. James menoleh. "Iya," jawabnya sembari mengerjapkan mata. "Are you okay?" tanya Sofia sembari menyentuh punggung tangan suami tampannya itu. James mengangguk kecil dan tersenyum manis. "Ya, darling. It's okay," jawabnya sangat pelan. Mami Purwati, Papi Dargono, Mae Lilis dan Po Bon Nam tampak saling beradu pandang dan menatap datar pada James yang masih diam. Ya, tentu saja mereka mengerti dengan kekhawatiran James saat ini. Jika masih bingung dan berat, sebaiknya kalian pikirkan saja dulu matang-matang. Karena ini bukanlah hal yang sepele. Kalian harus memikirkan sampai jangka panjang, ucap Papi Dargono penuh kebijakan. James tampak menarik napasnya dalam dan membuangnya berat. Mengusap wajahnya dan mengubah posisi duduknya agar lebih relaks. "Benar, kalian harus memikirkannya matang-matang. Ini pasti sangat berisiko," timpal Mae Lilis mendukung Papi Dargono. Mami Purwati dan Po Bon Nam pun ikut manggut-manggut tanda setuju dengan ucapan Papi Dargono. "Memangnya ada apa, sih? Kenapa seperti tegang begini? Apakah Momi sudah meninggal?" Celetuk gadis kecil itu yang berhasil membuat Sofia, James, Po Bon Nam, Mae Lilis, Mami Purwati dan Papi Dargono tampak terbelalak kaget. "Astaga, kenapa Princess bicara seperti itu?" ucap Sofia sembari menatap intens pada putri kecilnya. Emily tampak santai dan terlihat tidak begitu penasaran. "Lihat, Princess saja sampai mengira mominya meninggal karena kau terlihat bingung, James," ucap Mami Purwati sembari mengusap lembut puncak kepala cucu satu-satunya itu. "Hehehe, iya, Mam. Mau bagaimana lagi? James memang bingung bagaimana cara bicaranya pada Princess," jawab James disertai cengengesnya. Mami Purwati tampak tersenyum kecil dan membuang napasnya perlahan, pelan dan halus saja. "Ya. Putrimu adalah anak yang baik dan pintar, dia pasti akan mengerti jika kita menjelaskannya dengan perlahan dan lembut," ujarnya memberi saran. "Benar kata Mami, Hubi. Aku akan membantumu menjelaskan pada Princess. Tenang saja, aku juga tidak ingin membuat Princess semakin membenci mominya," timpal Sofia mendukung Mami mertuanya. James tersenyum lantas mengangguk. Sejurus kemudian, ia pun menatap hangat wajah cantik putri kecilnya itu. "Katakan saja, Dad. Princess akan mendengarkan semua yang Daddy katakan," ucap Emily dengan tatapan tenangnya. James mengangguk kecil dan tersenyum hangat pada putrinya. Ia begitu terharu senang mendengar ucapan putri kecilnya yang berusaha mengerti. "Princess memang anak yang pintar," puji Mae Lilis sembari tersenyum. Walaupun Princess Emily bukan cucu kandung dari putri tunggalnya,
Tetapi My Lilis dan Po Bon Nam sangat mencintai dan menyayangi gadis kecil itu. Bukan karena sebab mereka menyayangi gadis kecil yang kini sudah menjadi bagian hidup mereka. Walaupun momi kandungnya begitu jahat dan licik, My Lilis dan Po Bon Nam berharap suatu saat nanti, Sofia mampu mendidik Princess menjadi anak yang baik. Ya, tentunya tidak seperti Luna yang jahat dan licik. Ya sudah, kalau begitu Dedi akan mengatakannya sekarang juga pada Princess. Princess dengarkan baik-baik apa yang Dedi katakan, ya. Ucap James pada putrinya. Baik, Dad. Jawab Emily yang tampak serius. James tersenyum lalu menarik napasnya dalam dan membuangnya perlahan. Sementara Sofia tampak menatap hangat pada suaminya. Princess tahu tidak, kenapa Mommy tidak pernah mengunjungi Princess lagi akhir-akhir ini? Tanya James secara perlahan. Emily terdiam sejenak dan memutar kedua bola matanya ke atas berpikir keras. Tidak tahu, Dad, jawabnya singkat. James tersenyum kecil lalu menatap serius wajah cantik putrinya, itu karena... Sebelum Dedi katakan ini, sekarang Princess janji dulu ya pada Dedi. Princess janji tidak akan berpikir macam-macam dan akan tetap mendengar semua penjelasan dari Dedi dan juga dari Bunda, oke? Ujarnya penuh penekanan. Si cantik Emily tampak mengangguk mengiyakan sambil tersenyum. Jadi, sebenarnya Mommy Princess itu sekarang sedang berada di dalam penjara, ungkap James yang berhasil membuat Emily terbelalak kaget. Hah? Di penjara? Ucap Emily dengan mata membulatnya. James mengangguk kecil seraya menatap bingung pada putri cantiknya itu. Mommy di penjara karena sedang menebus kesalahannya pada kalian. Jadi, memang sudah harus berada di dalam penjara, Princess. Princess jangan berkecil hati, ya. Yang sedang Mommy alami saat ini, buah dari perbuatannya selama ini. Princess ingat tidak bagaimana Mommy memperlakukan Princess. Tentunya Princess juga tahu apa yang sudah Mommy lakukan selama ini pada Dedi dan juga bundamu ini, ujar Mami Purwati panjang lebar. Ia berusaha menjelaskan secara halus agar cucunya dapat mengerti. Emily tampak terdiam namun manggut-manggut seperti paham dengan semua yang omanya katakan padanya. Ya, Princess sayang. Mommy Princess pantas berada di dalam penjara karena perbuatan jahatnya pada kalian. Terlebih pada Bunda Princess yang hampir saja tewas karena Mommy Princess berusaha melukai Bunda, timpal My Lilis yang juga menjelaskan. Lagi-lagi Emily tampak terkejut mendengar ucapan neneknya. Tentu saja ia sangat tidak menyangka dengan apa yang telah dilakukan oleh mominya. Tapi, ia juga tidak bisa menyangkal atau menyanggah. Dia juga tidak bisa tak percaya, tentunya karena dia sendiri pernah melihat bagaimana jahatnya mominya pada bundanya. Princess pasti kaget ya mendengar ini semua. Tapi, tidak ada yang bicara bohong di sini, sayang. Kami semua bicara jujur dan sebenarnya bukan bermaksud membuat Princess semakin membenci Mommy Princess. Bunda harap, Princess dapat mengerti, ya. Mommy juga melakukan itu semua karena dorongan dari setan jahat yang menggodanya. Jadi, Princess janji untuk tidak semakin membenci Mommy, ya. Kata Sofia yang juga menjelaskan pada putrinya. Emily manggut-manggut tanda mengerti. Tentu saja anak kecil seumuran Princess Emily sangat mudah diberi masukan atau dihasut sekalipun. Semoga saja gadis kecil itu benar-benar mengerti dengan keadaan saat ini. Oh, jadi begitu, iya. Oke, Princess mengerti. Princess janji tidak akan membenci Mommy sampai ke akar. Tapi, Princess juga tahu kok kalau Mommy memang jahat. Princess juga tidak marah kalau Mommy di penjara, ucap gadis kecil itu yang berhasil membuat keenam orang di sana melongo setengah tak percaya. James tampak menatap intens pada putri kecilnya itu.
Ia begitu tak menyangka jika ternyata putri kecilnya akan begitu mengerti dengan mudah semua yang terjadi padanya dan pada momninya saat ini. Ya Tuhan, gadis ini benar-benar pintar sekali. Dia begitu mudah mengerti dan tidak banyak bertanya, ucap Mami Purwati di dalam hatinya. Princess tidak marahkah pada Dedi? Tidak benci karena sudah membuat Momni berada di dalam penjara? Tanya James dengan tatapan seriusnya. Emily mengangguk tanpa ragu, tentu saja tidak, Dad. Mommy, kan memang jahat. Jadi, Mommy boleh dipenjara karena perbuatan jahatnya. Seperti si Elsie yang ada di sinetron Ikatan Sayang. Hehehe, ia menjawab dengan menyamakan kejadian di dalam sebuah sinetron yang pernah dia lihat. James tampak menatap Binar dan tersenyum lebar. Betapa bersyukurnya ia memiliki putri yang pintar dan bijak. Princess pintar sekali. Puji Sofia sembari beranjak dari duduknya lalu melangkahkan kakinya menghampiri putri kecilnya itu. Princess memang pintar seperti bunda, balas Emily disertai senyuman manisnya. Sofia tersenyum sumringah lalu memeluk manja putri kecilnya itu. Terima kasih, sayang, ucapnya kemudian mengecup manja puncak kepala putri kecilnya itu. Emily mengangguk sembari tersenyum ceria. Sementara James tampak menitikan air mata karena ia begitu haru melihat putrinya yang begitu akur dan sayang pada istrinya yaitu Sofia. La juga sangat terharu karena putri kecilnya itu sangat menginspirasi istrinya. Bagus. Lebih baik menginspirasi bundamu, nak, daripada menginspirasi momimu itu, ucap James di dalam hati. Mae Lilis, Pobon Nam, Mami Purwati dan Papi Dargono tampak menatap haru dan senang melihat senyuman yang tercipta di antara James, Sofia dan Emily. Bunda, tapi Princess boleh minta sesuatu tidak? Tanya Emily pada bundanya. Sofia mengerutkan dahinya dan tersenyum simpul, apa yang Princess inginkan dari bunda? Bunda sungguh akan memberikannya jika bunda mampu, tanyanya dengan tatapan serius. Hore! Belum juga disanggupi, gadis kecil itu sudah bersorak kegirangan. Lah, kok langsung hore, Princess? Memangnya, apa yang kau inginkan, sayang? Tanya James sembari menatap hangat putri kecilnya itu. Hehehe, soalnya Princess yakin kalau bunda bisa melakukannya, jawab si cantik Emily penuh percaya diri. Sofia tersenyum mendengar jawaban putri kecilnya itu, ya, memangnya apaan, sih? Bunda sangat penasaran sekali, loh. Tanyanya mendesak. Sini ge bunda telinganya deketin, ucap gadis kecil itu sembari menatap serius. Sofia tersenyum geli namun mengangguk mengiyakan. Aduh, anak kecil ini pengennya bisik-bisik, ya Pobon Nam merayu cucunya. Emily hanya nyengenges lalu mendekatkan wajahnya pada telinga bundanya. Lalu ia pun membisiki sesuatu ke telinga bundanya itu. Tentu saja mereka yang ada di sana tidak dapat mendengar bisikan-bisikan si gadis kecil itu. Sejurus kemudian, Sofia tampak terkekeh kecil mendengar permintaan yang putrinya bisikkan pada telinganya. Ada apa, darling? Apa yang Princess katakan? Tanya James penasaran. Sofia tersenyum kecil dan mengusap lembut puncak kepala putrinya, katakan, tidak. Tanyanya meminta persetujuan. Emily mengangguk mengiyakan. Nah, ayo katakan. Desak James. Sofia tersenyum dan mengangguk, oke, jadi. Princess bilang, bunda harus segera memberikan adik lucu untuk Princess. Hihihi, jawabnya yang kemudian tertawa kecil. Oh adik lucu, iya. Ucap kelima orang itu secara bersamaan. Emily dan Sofia mengangguk. Tentu saja, sayang. Dedi akan berusaha keras membuat adik untuk Princess. Ujar James penuh percaya diri. Yay. Emily tampak bersorak kegirangan.
Sementara Sofia dan James tampak tersenyum manis dan bahagia. Di dalam sel tahanan, Luna tak henti-hentinya menangis meratapi nasibnya yang begitu buruk. Kini ia benar-benar menyesali semua perbuatannya pada Sofia dan juga pada suami dengan anaknya. Wanita itu tampak kusut dan berantakan, matanya membengkak dan menghitam. Tubuhnya pun banyak luka lebam karena sering dihajar dan disiksa oleh tahanan lainnya yang sudah lama menetap di sana. Sipir, Sipilir. Sudahkah kau menghubungi mantan suamiku? Aku ingin bertemu dengannya dan dengan istrinya. Luna tampak mengiba pada sipir yang menjaga di sana. Sipir wanita itu menyunggingkan senyuman sinisnya, sudah kuhubungi, tapi mungkin mereka muak dan malas menemui Anda di sini, ucapnya. Luna tampak terhenyak kaget dan begitu kesal pada sipir perempuan itu. Namun, ia tak bisa mencaci ataupun memarahi sipir itu. Ia begitu lemah saat ini. Tak berselang lama, tahanan bernama Luna, ada yang ingin bertemu dengan Anda, ucap seorang sipir pada Luna yang sedang duduk di pojokan. Secepat kilat Luna mendongakkan wajahnya dan langsung berdiri mendekati sipir, benarkah? Apakah itu mantan suami saya dan istrinya? Tanyanya penasaran. Keluar saja. Jangan banyak bertanya, jawab sipir itu dengan sinisnya. Luna mengangguk tanpa bertanya apapun. Lapun melangkahkan kakinya mengikuti sipir. Princess jangan marah-marah pada Momi, iya. Kalau Momi ingin minta maaf, Princess harus memaafkannya, ucap Sofia pada putri sambungnya itu. Emily mengangguk sembari tersenyum, oke, Bunda. Jawabnya. Sip, pintar anaknya Bunda, puji Sofia sembari mengusap lembut puncak kepala putrinya. Tak berselang lama, Luna datang bersama sipir. Silakan, Bu Luna. Kami beri waktu 20 menit, ucap sipir mempersilakan Luna duduk di kursi. Luna mengangguk, ia tampak menatap nanar pada putri kecilnya yang hanya menatap datar padanya. Sementara James dan Sofia tampak bersikap acuh tak acuh padanya. Suasana hening seketika, tentu saja Sofia dan James tidak akan mulai bicara karena yang meminta bertemu bukan mereka, tapi Luna sendiri. Ya Tuhan, dadaku sesak sekali melihat mereka bertiga. Tidak. Bukan karena melihat kebersamaan mereka. Tapi, karena kebencian putriku pada diriku. Lihat, dia bahkan tidak menyapaku sama sekali, rintih Luna di dalam hati. Waktu 20 menit yang sipir berikan kian menipis. 10 menit sudah Luna berada di sana. Namun, 10 menit sudah ia hanya diam dan membuat Sofia, James dengan Emily tampak terlihat mulai bosan. Bu Luna, kami hanya memberikan waktu 20 menit. Sekarang sudah 10 menit Anda berada di sini, sebaiknya cepat lakukan sesuatu agar tidak membuang-buang waktu, ujar sipir yang berhasil membuat Luna tersentak kaget dan membuyarkan lamunannya. Luna pun mengangguk mengiyakan. Namun, tetap saja ia bingung harus bicara apa pada ketiga orang di hadapannya itu. Bersambung.